Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap jajaran takmir Masjid Abdillah yang dimuliakan oleh Allah. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para jamaah, para hadirin, para hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga majelis ini membawa berkah kepada kita dan keluarga kita. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas kenikmatan pembangunan Masjid Abdillah yang saat ini sama-sama kita nikmati, sama-sama kita bergotong royong memakmurkannya. Semoga semua yang mempunyai peran atas kemakmuran Masjid Abdillah ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah mugi-mugi diparingi istiqomah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin membahas tentang kemuliaan masjid dan kemuliaan memakmurkan masjid. Yang pertama, kemuliaan masjid. Dalam bahasa Arab, masjid itu diambil dari kalimat sajada yasjudu. Artinya sujud. Masjid itu isim makan, tempat orang bersujud. Masjid adalah tempat di muka bumi ini yang dikhususkan untuk kita bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah. Di mana di dalam Al-Qur'an berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan masjid, dan di antaranya adalah masjid innamal masajidu lillah. Masjid itu milik Allah. Jadi masjid itu kita enggak semua punya memiliki. Enggak boleh kita merasa memiliki. Yang memiliki ini adalah masjidnya Allah, maka siapapun yang memakmurkan berkhidmah kepada Allah. Kados kula kali panjenengan nek sampai berkhidmat teng masjid niku berarti berkhidmat kepada Allah. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan sebaliknya yang dibenci adalah napa? Mall. Pasar ku biyen. Sekarang mall. Tempat yang paling dicintai Allah masjid, yang dibenci adalah mall. Kenapa? Karena masjid tempat orang beribadah jauh dari maksiat, adapun pasar masjid adalah tempat-tempat yang rentan dan rawan maksiat kepada Allah. Makanya orang mukmin harus betah di masjid, orang mukmin harus tidak kerasan di mall. Bu, rungokno nggih. Seorang yang mengerti nilai masjid
pasti akan memuliakannya. Jadi masjid ini dalam hadis disebutkan ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Paling dicintai tempat adalah masjid. Dalam riwayat afdhalul biqa'i. Biqa' itu jamaknya bug'ah. Tempat yang paling afdal adalah masjid. Maka itu tidaklah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba seperti apabila hamba itu mendapat kesempatan memakmurkan, kesempatan ngeraumat tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka kita mesti faham bahwa masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kalau itu tempat dicintai oleh Allah, maka tidaklah digiring ke situ kecuali juga orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, setelah kita tahu tentang apa itu kemuliaan masjid, maka saat ini selanjutnya adalah kemuliaan yang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Innama dalam bahasa Arab, inna itu kalau ketemu ma itu namanya adatu hasrin, enggak ada lain. Inna itu artinya sesungguhnya. Ma itu tidak. Tapi kalau digabung artinya kata ulama adatu hasrin, gak ono liyane. Yang memakmurkan masjid adalah orang yang pasti beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang munafik enggak mungkin. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, merekalah orang-orang yang gemar memakmurkan masjid. Kalimat inilah yang akhirnya menjadi tolak ukur umat Islam dengan kalimat ta'mirul masjid, memakmurkan masjid. Nah, sekarang arti memakmurkan itu apa? Memakmurkan itu nggak bisa diartikan seperti dalam bahasa Indonesia memakmurkan, ngeramaikan. Nanti dulu, bukan itu. Ulama berkata yang disebut, yang dimaksud dengan memakmurkan yang satu, yang pertama adalah orang yang membangun masjid. Itu namanya memakmurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadisnya yang ditulis Al Imamul Qurtubi, ubnu masajidan wa akhriju minhal qumamah. Bangunlah masjid-masjid di muka bumi ini dan keluarkan darinya kotoran-kotoran dan sampah. Fa inna man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Karena barang siapa yang membangun rumah ataupun masjid di dunia ini, akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Kata ulama, kalau orang sudah punya rumah di surga, gak mungkin tempat kembalinya neraka. Pasti tempat kembalinya itu di surga. Maka kata ulama, orang yang bangun masjid insya Allah dijamin husnul khotimah. Dijamin gak bakal mati dalam keadaan tidak beriman, tapi pasti beriman. Ya. Bangun masjid, ubnu masajid wa akhriju minhal qumamah. Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Wa man akhrajal qumamah, barang siapa yang mengotorkan, meninggalkan, wa ikhrajul qumamah minal masajid muhurul huril ain. Dan barang siapa yang gemar membersihkan masjid, mengeluarkan kotoran dari masjid, maka itu adalah maharnya bidadari di surga. Nanti sampai ningali wonten kotoran-kotoran jupuun bidadari ya Rob. Bidadari. Serung ini saiki sampean
gawa plastik nang rene. Apa meneh sing gak wani rabi maneh iku tepetan wis gawa. Bidadari di surga ya Allah, bidadari di surga ya Allah. Nih, barang siapa yang mengeluarkan kotoran di masjid mendapatkan bidadari di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini man bana masjidan di dunia. Jadi membangun. Lah membangun itu enggak harus total semua 100% tidak. Yang punya peran dalam pembangunan itu termasuk yang bangun masjid. Jadi ada yang bangun masjid itu, saya bangun masjid, apanya? Keramiknya saya, yaitu bangun sudah. Kacanya saya bangun. Enggak harus total semuanya tidak. Barang siapa majmu'ah sekelompok orang ngumpulin duit bangun masjid, semuanya orang itu dibangunkan oleh Allah rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu bahwa masjid ini adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah, membangunnya mempunyai kemuliaan, maka jadikan masjid adalah rumah yang terbaik. Pak, kon kok tega sih mbek Gusti Allah? Masjid keramike mbok tukokno sing rega 50.000, jedingmu rega 200.000. Mbok uyuwi lho 200.000, mbok gawe sujud ditukokno 50.000. Tak ngelamak ae. Anda sekarang punya rumah, masjid di dekat rumah Anda, keramiknya itu lebih murah. Keramik kamar mandi Anda lebih mahal dari tempat sujud. Ini enggak beres. Justru sebaliknya, kita bangun rumah kita yang sederhana, rumahnya Allah yang istimewa. Ini orang beriman, ini sempurna keimanannya. Kadang-kadang ya Allah, itu kono sing kawe maneh. Ini tidak menunjukkan kesempurnaan dalam keimanan dalam membangun masjid. Jadi yang namanya masjid itu belikan yang terbaik, tapi semampu kita. Ini masjid kita pilihkan yang terbaik. Ya, kayak seneng aku dulu masjid AC ini, masya Allah, ono papat, makanya kerasan. Nih, aku tahun mana nih diundang ini gue selimut, gue bantal enak. Nih. Lihat masjid kayak gini nih orang betah. Ini bagus, saya suka yang kayak gini. Masjid itu sejuk, dingin, dan jangan sampai ada bocor, rusak, segera dibenahi. Kenapa? Iki masjid iki sing merhatekno iki berarti wong sing beriman. Ngapunten nggih. Pernah beberapa tahun yang lalu di Batu itu ada masjid. Nggak tahu saya siapa yang bangun. Pokoknya saya dapat laporan masjid ini sudah nggak lagi dihuni, dibuat kencing, dibuat gendaan. Jadi akhirnya masjid ini bau dan lain-lain. Ya Allah, untung nggak kena balak wong Batu. Segera akhirnya orang ahli khair merombak, membangun, membenahi jadi bagus. Alhamdulillah, untung nggak telat. Jangan hadirin, jangan dibiarkan masjid itu tidak terawat. Karena kemuliaannya bagi orang yang membangun dan merawat masjid itu fisiknya. Cuma jangan juga terlalu berlebihan. Yang nggak manfaat nggak usah dihiasi dengan mas-masan, itu nggak perlu. Apalagi bangun gawat di geletek sebagai subuh wong papat. Saya pernah diundang di Semarang, ono masjid regane 600 miliar. Iku ditukokno oskap. Bakso tsunami Malang ya kira 600 miliar. Saya diundang ke situ, saya sholat. Sembahyang subuh memang wolu. Bangun masjid 600 miliar loh hadirin. Sembahyang subuh memang wolu. Masjidku lho gak sampai 1 M. Gak tahu kurang toko 100. Lho iya beb iya. Wong jero pondok.
Tapi ya mending lagi bangun 600 miliar mek wong 8. Jangan. Kita jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan terlalu meremehkan rumah Allah. Karpet tuh kok sing api, terus dibersihini, divakum. Jangan kadang-kadang karpet mampu buadek. Ya, ini buat orang nggak betah di masjid, nggak boleh hadirin. Lek sampai ada masjid seperti itu, sing salah takmire, bukan jamaahnya yang salah. Nih. Kenapa? Takmir itu kan lihat dana di omplung itu arek. Danane akeh ya diganti kabel, gak ono danane ya wis. Maka daripada itu hadirin, kita harus perhatikan setiap sholat di masjid, di tempat yang biasa kita lakukan, kita lihat oh rek sing kurang, ono sing turun, oh iki ngene rek, iki gak kena. Satu sama lain bicara, tolong iki digenakno kok pira duit. Pikir, ini pasti orang beriman. Ngono. Ini pasti orang beriman. Lho sing ngomong sinten? Man ya'muru masjidallah. Masjidallah. Innama ya'muru masjidallah. Ya'muru membangun, menyempurnakan dengan sebaik-baiknya bangunan. Dan alhamdulillah sampai detik ini bangunan termahal di dunia adalah masjid Makkah. Masjidil Haram itu kemarin saya baca adalah bangunan termahal di dunia dengan harga pembangunannya 1,5 triliun. Nule piro iku rek? Bayangno duit piro sakmono iku. Tapi memang indah sekali. Karena itu memang harus dimuliakan karena kiblatnya umat Islam seluruh dunia. Mangkene mbek Gusti Allah mek dikeki minyak tok wong Saudi. Genakno iku masjid iku tak kei minyak. Akhirnya oleh Allah ya diberi kekayaan seperti itu dan masjidnya menjadi sebaik-baiknya masjid. Termahal, bangunan termahal di dunia saat ini adalah Mekah dan Madinah. Itu yang pertama adalah membangun, memakmurkan artinya membangun. Kedua, membangun dan merawat, membersihkannya. Sebagaimana tadi disebutkan. Masjid itu kudu wangi. Makanya haram merokok di masjid. Rokokan niku hukumnya sakarepmu, kono te ngomong haram, te ngomong makruh, melok sakarepmu. Tapi kalau di masjid haram. Karena baunya enggak enak. Saya aja kalau sampai ngerokok baunya saya cium aja enggak seneng saya. Di rumah saya, gak usah di masjid kok ngomong. Sampean nggawa rokok nang jero omahku, tak uncalno enggak. Loh, baunya rokok enggak enak. Sampean berani enggak ngerokok ayo di omah Istana Negara Jokowi ngono. Diobong mbek pas pampres sampean. Nih. Enggak berani. Lah kok di masjid ngerokok? Lah kurang ajar. Enggak boleh. Takmir harus mengingatkan orang-orang yang di masjid jangan sampai ngerokok di depan-depan sini, jangan. Masjid itu dikasih dupa yang wangi, wong delok niku seneng. Jangan justru diberi bau-bau yang enggak enak seperti rokok ataupun yang lainnya. Makanya kamar mandinya masjid juga ya harus yang bersih, yang wangi. Ini bagian dari memakmurkan masjid. Loh, sampai tak bilangi ya. Waduh, Habib iki lho apa hubungane cleaning service sampai bab makmurkan masjid iki. Lho, ngene lho. Kanjeng Nabi niku nate setiap sholat di masjid kelihatan seorang perempuan. Perempuan itu namanya takumul masjid, dia selalu bersihin masjid, diliatin sama Rasulullah, senyum Rasulullah. Kemudian kalau sholat diliatin sama Rasulullah, senyum Rasulullah. Suatu hari Rasulullah itu keluar jihad kembali. Kok gak ketok nang ndi? Dideloki mana? Tanya. Aina imra'ah? Mana perempuan allati kanat taqumul masjid yang biasanya nyapu masjid? Tuwafiyat ya Rasulullah, meninggal ya Rasulullah. Oh, matat ya Rasulullah, meninggal. Loh, kok saya enggak dikasih kabar? Kapan meninggalnya? Loh, baru kemarin. Loh, kan saya sudah ada. Iya ya Rasulullah, mek wedok mbok-mbok berseni masjid sedo mosok ngubungi jenengan presiden. Mosok Jokowi diundang rek.
Untuk apa? Orang yang membersihkan masjid meninggal, cleaning service masjid mati, lo masuk Jokowi dihubungi ya. Kata Rasulullah marah. Aina qabrah? Mana kuburannya? Oh, kenapa Rasulullah? Lha iku lak wong babune masjid sing bagian ngelapi ya Rasul. Mana kuburannya? Langsung Rasulullah kebagi di tiang, mana kuburannya ini? Fashollah alaiha, disembayangi langsung oleh Rasulullah di kuburannya. Kemudian memberikan bisyarah, kabar gembira bahwa ini orang beriman dan termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Duh, jangan ngeremehkan hadirin. Tiba-tiba perempuan yang biasa membersihkan masjid, cleaning service itu loh. Rasulullah kalau dengar mereka meninggal karena perhatiannya dengan masjid, Rasulullah sholatin sendiri jenazahnya. Karena bukan main-main mereka. Makanya itu kebersihan masjid ini mesti dijaga. Kalau bukan karena mereka, masjid ini mungkin gak bersih. Maka yang membersihkan, mereka jangan dipandang dengan sebelah mata. Wah iki babu, oh iki cleaning service. Oh jangan. Ini kalau ada Rasulullah sendiri yang akan mengubur kalau meninggal. Ini menunjukkan bahwa masjid itu harus bersih. Apa hukumnya makan di masjid? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Loh kenapa Beb? Yang mengatakan halal asal tidak sampai kotor. Yang mengatakan haram karena dikhawatirkan makan di masjid mengotori masjid dan itu membuat tidak nyaman masjid. Makanya di mazhab yang lain mengatakan hukum i'tikaf di masjid syaratnya harus puasa. Sebab apa? Dikhawatirkan mengotori masjid. Nah niki perkataan niki nek iso dikekno pas mulai ae. Nggih. Supaya apa? Jangan dimakan di sini hingga kotor. Atau kayak di Masjidil Haram diberi yang namanya plastik yang insya Allah akan bisa terjaga kebersihannya. Jadi jangan sampai tumpah, jangan sampai ini masjid itu kotor. Loh ini ulama beda pendapat loh hadirin. Makan di masjid hukumnya apa? Ini masalah kebersihan. Makanya saya titip-titip kamar mandinya masjid sing bersih, masuk kalah be mall. Kamar mandinya mall itu wangi, api, itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Tempat yang paling dicintai Allah. Waduh deh, kalau saya lo zaman keramik sih warna coklat biyen. Gak berubah-berubah sampai saiki ya Allah. Tempat dicintai sama Allah jedingi kayak gini, tempat dibenci oleh Allah jedingi kayak gini. Ini kan tidak tepat. Mesti bersihnya dijaga. Wah, dorek. Jare takmir iki repot Habib Jamal iki. Iki mari kene tugasnya akeh lho, ya enak mlebu swarga iki gak gampang rek. Oleh ganjaran nih swarga rek. Nek tugasnya ringan yo oleh kipas angin sampean Pak. Nih, ini memang surga, nggak main-main. Jadi masjid ini dijaga pembangunannya dan kebersihannya. Itu arti memakmurkan. Jadi memakmurkan masjid itu artinya membersihkan. Yang ketiga, menjaga kehormatan masjid. Wah, itu yang paling bahaya. Ini masjid ini karena dicintai oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Hingga nggak ada yang memilikinya kecuali Allah. Maka masjid ini punya yang namanya hurmah. Hurmah itu dalam bahasa Indonesia hormat, kehormatan. Haram, Masjidil Haram itu masjid yang terhormat. Jadi Haromain, Haram Mekah, Haram Madinah, masjid terhormat Mekah, masjid terhormat Madinah. Haram itu hormat. Makanya aku bingung diundang di masjid jenenge Masjidul Halal. Tak takoni takmire lho Pak, kok jenenge Masjidul Halal niku ceritane ya apa? Ngapunten Bib, sing teng Mekah lah Masjidil Haram niki halale. Lah ngelu aku. Masjid Haram itu bukan haram halal, haram terhormat.
Waduh, buanter loh Malang ini. Ya. Jadi bukan Masjidil Halal Haram gitu, tidak. Jadi kehormatan masjid dijaga. Makanya kehormatan masjid dijaga itu tidak boleh masjid dipakai maksiat. Hati-hati. Masjid dipakai maksiat itu gimana? Ya dikai gendaan bareng kadang-kadang. Lungguh dek ngarep ngono. Lungguh bareng. Haram. Ini masjid kau pakai untuk maksiat kepada Allah, nggak boleh. Masjid tidak boleh, bahkan jangan lagi yang haram, yang nggak pantas saja nggak boleh. Apa? Jual beli. Kan mari sembahyang, assalamualaikum, ono Supra didol. Murah wonge butuh duit. Kata Rasulullah, kalau kau lihat ada orang berdagang di masjid, langsung ilingno la arbahallahu tijaratak, mugi-mugi daganganmu gak payu. Tidak menguntungkan. Kenapa? Dia tidak menjaga kehormatan masjid. Jadi jangan sampai maksiat di masjid. Sampai maksiat ngerasani wong di masjid, ambek ngerasani wong di pasar, itu mendingan di pasar. Nek pasar ini memang tempat yang buruk kau ngerasani ya wis tepat, tapi tempat yang mulia kau pakai maksiat itu double nanti dosanya. Orang ngumum no barang hilang lo gak oleh. Kayak yang kelihatan jam saya, yang kelihatan handphone saya enggak boleh. Atau handphone siapa iki, itu enggak boleh. Harus keluar dari masjid dulu, ngumumkan di depan. Handphone siapa? Di masjid enggak boleh. Bayangkan hadirin. Ini hadis, sampai bisa kitab Bidayatul Hidayah lil Imamul Ghazali disebutkan tentang kemuliaan masjid tadi itu. Enggak boleh jual beli, enggak boleh ngumumin barang hilang, tidak boleh teriak di masjid kecuali khotib. Di masjid itu enggak boleh. Idzar tufi'atil aswatu fil masajid halla bihal bala. Pantas suatu negeri itu dapat musibah dan bala kalau orang sudah bicara di masjid dengan suara yang lantang. Pak, sampai nek diundang nang pendopo nih wali kota itu gak wani jerit-jerit. Ngomong alon-alon di kojo. Ono gawe. Kenapa? Pendopo wali kota. Iki pendopo wali kota. Iki lho, omahe Gusti Allah kok wani kon jerit. Makanya tidak diperkenankan teriak-teriak di masjid. Ngomong di masjid itu yang terhormat. Kayak di tempat yang sangat sakral dan tempat yang suci, ngomong itu pelan-pelan. Masjid. Nah, maka itu kehormatan masjid dijaga. Bukan cuma masjidnya saja, tapi bahkan ulama berkata harimul masjid. Apa itu harimul masjid? Daerah kehormatan masjid. Depan ini jaga. Sampai nek wonten tiang sing gawe dangdutan ning ngarep kene usir. Di depan masjid bikin acara dangdutan atau mungkin tidak boleh. Ini daerah kehormatan masjid. Ya, makanya saya pernah diundang satu masjid, di lapangannya mereka membuat konser. Terus ada dangdutannya. Keluar saya, durung ceramah mulai. Masuk gak diamplopi gak apa-apa wis. Mulai aku. Saya bilang ini tidak beres sih. Haram masjid dibuat acara dangdutan, bazar dan dangdutan. Maksudnya bagus, cuma caranya salah. Gak boleh hadirin. Atau masjid dimasuki orang pakai celana pendek, takmir. Tulung tulisono dek ngarep itu. Membuka aurat dilarang masuk masjid. Kok kalah ambek negara kafir? Saya pernah ke Istanbul, Turki. Saya pernah ke masjid di Rusia. Saya pernah ke masjid di Australia. Saya pernah masjid di Abu Dhabi, Sheikh Zayed, masjid yang bagus sekali. Di mana masjid-masjid yang indah itu, kalau mau masuk itu bule, yang masuk itu bule. Londo-londo tok celana cekak-cekakan itu kalau masuk dikei isik klambi supaya nutupi, dikasih kerudung yang perempuan walaupun cuma ditaliin saja, yang laki-laki celana pendek dikei sarung. Iki negara kafir.
Tapi kalau mau masuk Anda harus seperti itu. Saya pernah di Bali masuk pura. Saya mau masuk dikai selendang kuning sih. Dia tak kayak gaya gak apa-apa, yang penting mlebu. Maknanya ini penghormatan untuk tempat ibadah. Masjidmu dileboni wong wedok celana cekak, wong lanang celana cekak, kok sampean meneng. Nek sampean gak sanggup jadi takmir, mundur diganti yang lain. Daripada sampean rela ridho lihat kemaksiatan dan mungkar di tengah masjid. Saya pernah hadirin ceramah masjid gini, ngomong celana cekak buyar, aku mulai tinggal. Takmirnya minta maaf, saya bilang haram. Ya apa celana cekakan nang masjid iki? Dia kadang-kadang ini anak-anak ini ya mungkin polos, apa goblok ya karo. Jadi dia membawa sarungnya itu dimasukkan sampai dalam, baru dipakai di situ. Lah itu nggak boleh, di situ sudah harus dipakai. Wong iku sing celana cekakan, opo serek gak boleh nang masjid ngene, opo serek. Mari ngono ya sarungan di jero. Coba kok celana cekakan iku coba gawa nang ngene istana negara. Lek gak diparut to mbek pas pampres wong iku. Kok wani nang istana negara lho gak wani. Tapi kenapa berani di masjid rumah Allah pakai baju yang seperti itu? Gak boleh hadirin. Saya kadang kemarin itu mendengar kabar sebagian masjid ditutup Jumatan, ditutup ini karena takut pandemi dan lain-lain. Saya setuju, tapi saya lebih setuju nutup masjid gara-gara kemungkaran, bukan gara-gara penyakit. Rasulullah itu masjid Diror, itu masjid disuruh meruntuhkan karena jadi tempat kemaksiatan. Ajurno itu masjid tuh hadirin. Kenapa? Karena sudah mungkar di situ. Jadi nggak boleh dijaga kehormatan masjid. Wong ate mlebu, Mas, celana cekakan gak oleh Mas. Pun disiapakan ambek takmir sarung. Oh ya nanti setelah wudhu ndak ada. Sekarang masuk masjid cekak pakai itu. Itu di mana-mana hadirin. Sampai keliling dunia nang ini masjid-masjid yang bagus-bagus, semua seperti itu. Nih, lah kita ini Muslim, masyarakat Muslim, 80% Muslim. Lah kok malah nggak karu-karuan dalam memuliakan masjid. Maka itu disebutkan di sini jaga kehormatan masjid, jangan sampai masjid dipakai maksiat atau bahkan dipakai sesuatu yang nggak manfaat dan lain-lain. Apalagi masjid dipakai untuk kampanye. Kok gelem? Jangan. Dipakai masjid untuk kampanye dapat dana, wis diakali. Saya pernah diundang di Kendari. Kendari itu Sulawesi mana? Tenggara ya. Masjidnya itu mungkin 10 kalinya ini. Saya sholat di situ. Masjid itu apik, karpete gitu. Ono bekas lem tapi apa? Jadi karpetnya itu diambil. Di lantainya ada bekas limnya. Jadi lantai bekasnya ada kayak biasa, ada kayak liming. Kan berarti menunjukkan bahwa itu ada karpetnya sebelumnya. Saya setelah sholat saya tanya, ngapunten nggih. Ini masjid kok udah ada karpetnya kemana? Lu kemarin ada, bagus. Bantuan dari calon gubernur. Terus kalah. Terus julpu maneh. Lah, diambil lagi karpet. Saya ketemu, saya lihat sendiri loh hadirin. Diambil lagi. Di situ kalau sudah namanya masjid masuk politik, kampanye dan lain-lainnya, jangan hadirin. Masjid ini tidak ada omongan kecuali akhirat. Jadi wong mlebu masjid itu ilingi akhirat tok. Ngomong dunia gak oleh, dagang gak oleh, supaya kita kalau masuk ke sini wis gak eling apa-apa kecuali Allah, akhirat. Wal yaumil akhir. Yu'minu billah wal yaumil akhir. Itu masjid, jangan ya. Apapun dalilnya kalau dibuat kampanye dan lain-lain, maaf, masjid kami bukan, kami itu tidak berpolitik, bukan kami adalah golput dan lain-lain, enggak, itu pilihan kami. Tapi kalau masjid pure Allah dan Rasulnya, hari akhir, tidak ada omongan kampanye dan lain-lain. Ini menjaga kehormatan masjid. Terakhir,
Wis jam piro kira? Jam 9. Insyaallah. Aku ceramah mulai 7:30 iki. Memakmurkan masjid dengan memakmurkan, meramaikan acara-acara. Satu, sholat jamaah. Makmurno masjid itu sholat jamaah. Lah ini yang namanya takmir harus pinter. Dipilihno imam sing suarane enak, fasih. Dadi makmum iki kerasan rek. Nggih. Sing suarane kurang enak kongkon ngimami zuhur be asar ae. Sing fales-fales kadang-kadang wis iku dadekno imam zuhur ambek. Tapi nek sing suarane enak dan ngerti fikih itu jadi imam subuh, maghrib, isya. Waduh, jamaah seneng. Milih. Mesti imame sing suarane enak. Pengajian golek ustad-ustad niki sing menarik. Nek ustad lanang pilihno sing rada ganteng didik. Good looking. Nek sing tuwa-tuwa ya iki ojo, sing ku mimpin zikir ae. Nek sing ibu-ibu pengajian perempuan pilihkan juga yang betul-betul menarik perhatian, menarik pembicaraannya. Jadi orang itu ke masjid seneng. Nggih. Ini memakmurkan masjid itu bagaimana caranya takmir agar orang itu datang ke masjid. Karena yang namanya masjid ini center hadirin, markas umat Islam. Kata Ka'ab al-Ahbar, beliau mengatakan bentengnya umat yang beriman, mukminin itu 3. Yang pertama adalah masjid. Masjid ini kalau sudah sepi umat Islam imannya runtuh. Masjid makmur imannya umat Islam kuat. Sampai katanya orang Israel, aku gak wedi umat Islam ya nuklir. Sing tak wedeni umat Islam sembahyang subuh koyo Jumatan. Masjid rame itu yang bahaya. Saya pernah diundang ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Masjid itu apik, subuh-subuh aku sembahyang. Kon ro arek. Sing sembahyang iki montore BMW, Mercy, sembahyang subuh lho. Dek Sulfan. Montore keri lho gak tau sembahyang di masjid. Nggih. Dikei sepeda motor tok wis lali subuhan masjid. Iki BMW sik eling wae masjid. Masyaallah wong-wong iki. Kita kadang-kadang lalai ya dengan masjid. Jadi masjid itu yang bagus, takmirnya buat menarik, makmur masjid. Ini benteng ini. Ini bentengnya umat Islam ini. Kalau sudah masjid itu berkurang jumlahnya, ya Allah, Islam di situ akan hancur. Makanya kata guru saya, Pak, kalau nek kepingin tuku omah di daerah, delok sik masjid. Umpamine nggih saya mau beli rumah di Sulfat, saya lihat Masjid Abdillah sih. Wah, durek Masya Allah, sembahyangnya bagus. Berarti daerah bagus. Ini daerah bagus ya. Nggih. Tapi lewis kayak aku diundang nang Madura. Harlah NU di Sumenep. Sampai acara jam 1 bengi pulang. Sampai di Bangkalan subuh. Nyari masjid itu tak delok sing rada lumayan. Seneng lek masjid rada apik ku salat itu. Adzan terus jalan naik mobil ini cari masjid. Akhirnya dapat masjid, wah iki apik masjid mudu. Begitu wudu komat, waduh. Langsung kilat kula sembahyang. Sampai ketinggalan jamaah eman rek. Begitu saya lari ke masjid, sing komat itu memang jadi imam. Dewean. Kulo ndeloki kiri kanan, temenan aku iso ngirim, wis buyar. Saya dekat tak delok, ya sing komat iki dadi imam dhewean ndek mihrab ngadeg. Imamnya cuma saya tok. Lah kula niki lak gregeten aku mlayu-mlayu, kok ketinggalan. Tibae gak ono makmum.
kecuali saya. Waduh, rek durung ini emang gak usah kesusu aku. Sudah sakit hati, ditambah imamnya ngomong ini, setahun luruskan. Dilurusno mbek sapa rek wong awak iki ngadeg dhewean nek soft ngene. Sik mending luruskan, sik mending. Sing kedua, setahun tarosu, rapatkan softnya. Rapat rono lak nembok-tembok aku. Akhirnya tahu nggak apa yang terjadi? Saya maju ke depan, semihrab berdua. Langsung dimburine persis, sembayang di mihrab. Lha apa aku ndek kene, ndek ini jero kono. Mending ndek jero pisan wong loro anget-anget subuh-subuh. Setelah sholat, kula jero sholat terus gak ikhlas blas kula. Oh, berarti masjid sembayang subuh gak ono wonge, blas. Gak ono beres iki. Wis dalam hati saya tak gawa nang kene ketua takmir imame. Mosok ya muadzin, ya qomat, ya imam. 3 in 1 arek. Kayak sampo ngono wis. Jadi nanti assalamualaikum Pak, ayo silaturahim ke rumahnya ketua takmir. Saya mau nyampein bahwa ini masjid kosong karena isi ini gak genai. Begitu assalamualaikum, durung zikiran tak cekel iku imamnya. Pak, tolong antarkan saya ke rumahnya takmir masjid. Loh, kenapa? Gak apa-apa, saya mau ngomong. Ketua takmirnya ya saya. Bopek kabeh swarga iki. Ketua takmir, imam, makmum, muadzin, qomat sembarang kali. Masya Allah. Lah niki, ya Allah. Lah kalau masjid seperti itu buat apa hadirin? Makanya dimakmurkan masjid jamaah yang banyak. Ya gimana caranya? Imamnya yang Masya Allah. Dimakmurkan dengan apa? Sholat jamaah. Yang kedua, majelis-majelis taklim. Ataupun hal-hal yang lain yang membawa manfaat, burda, sholawatan, tahlilan, manakipan, terserah waktunya. Sing penting masjid itu cuma meneng, masjid yang makmur, manakib ini semua, Masya Allah. Nih, jadi masjid digawe maulutan, digawe sholawatan, iku masjid itu kayak murup. Nah, apa boleh pakai hadroh di masjid? Ini beda pendapat ulama. Masjid Jamek Malang gak oleh, karena mengikuti pendapat yang mengatakan haram. Masjid Sabilillah oleh, padahal podo NU ini loh ibu. Memang pendapat ulama beda pendapat. Yang mengatakan haram takut bahwa hadroh itu membuat bising masjid, jadi kayak kurang terhormat masjid. Tapi ada lagi yang mengatakan enggak, hadroh itu enggak buat seperti, buat tambah khusyuk. Buktinya kalau sholawat itu dimulai assalamualaikum, tambah gemeter kadang-kadang. Berarti enggak masalah. Intinya itu menjaga kehormatan masjid. Beda pendapat, hadroh itu menjaga atau tidak. Ini yang masing-masing punya pendapat. Saya ditakoni, tapi boleh sampean sing ndi? Kalau saya mengatakan hadroh tidak merusak kehormatan masjid. Kenapa? Karena seorang wanita pernah nazar kalau Rasulullah pulang perang akan memukul terbang hadrah. Muka ketika Rasulullah datang, ya Rasulullah, kula pun nazar nek sampai-sampean wangsul selamat, saya akan pukul gendang ini di hadapanmu. Bahkan di atas kepalamu ya Rasulullah. Jadi di atas kepalanya. Itu orang Arab itu kalau menghormati seseorang, hadrahnya di atas kepalanya. Tola al-badru. Kata Rasulullah, aufi binadri, tepati janji dan nadarmu. Maka perempuan itu mengangkat dan meletakkan di atas kepala Rasulullah. Lah kalau hadroh itu buat bising dan tidak kehormatan, apa pantas dibunyikan di atas kepala Rasulullah?
Demi Allah, masjid manapun di dunia ini tidak sebanding dengan kepala baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu boleh. Boleh, tapi hadroe sing enak rek. Gembreng ngono suarane nggih, sing enak. Jadi bikin khusyuk, bikin kemuliaan. Jadi masjid itu dimakmurkan. Jadi diperhatikan betul. Ya apa rek masjid iki undang ini, itu dan lain-lain. Lah niki baru namanya memakmurkan masjid. Waduh, ganjarane bagi mereka yang memakmurkan. Kata Rasulullah, idza ra'aitum man ya'tadal masjid fashhadu lahu bil iman. Nek sampeyan ningali wonten tiyang sing senengane makmurno masjid, pastikan dia orang mukmin, kata Rasulullah. Orang mukmin di masjid seperti ikan di air. Kerasa. Tapi sebaliknya orang munafik di masjid kaya iwak ning ngene daratan, kelepek. Makanya kalau mau mengukur iman kita ke masjid ini, kerasan apa gak? Ono wong di masjid gak kerasan, gelisah kudu mulai. Ono apa gak? Teko gak wong iki? Ngantuk apa meneh kena tahlilan. Masyaallah. Afdalu dzikri fa'ala manahula. Golek jenenge berkat kreseke metu baru tangi. Tangi kok wis, masyaallah. Nggih, ada orang yang di masjid itu gelisah agak kerasan. 1 jam, 2 jam wis gak kuat, padahal ndelok bal-balan Arema 3 jam ya kuat. Bahkan kadang-kadang gak kroso ndelok bal-balan. Nih, ibu-ibu ndelok film India 3 jam. Sahrukan niku masyaallah gak kedip blas. Rame. Khusyuk ngono. Sampai sebegitunya. Tapi di masjid tonggoku lho. Masjid di kampung saya. Ono khotib kedawan khutbah Jumat. Didongakno mbek jamaah mati ya. Ya Allah, khotib iki mugi-mugi cepet mati wong. Ya Allah, kedawan ceramah titik didongakno mati. Saking gak kerasan di masjid wong-wong. Nih. Makanya itu masjid itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaannya besar dan memang hanya orang-orang yang beriman. Nah, iki monggo. Ayo, rumah yang kita tinggali begitu kita meninggal gak kita bawa. Masjid ini amal jariah. Kita masuk kuburan, rumah kita nggak bisa bawa apa-apa. Orang sholat di sini, pahalanya terus masuk ke kuburan kita, ditransfer mengikuti Allah. Iki sing bangun masjid iki saiki, sampai nak ngaji deh oleh ganjaran. Sing bangun, yang wakaf tanah, yang bangun di kuburan sekarang oleh ganjaran bisa. Enak lah rek bangun masjid ini. Saya dibangunkan orang masjid sama pondok. Ben subuh tangi benang masjid aku mikir. Tak pikir-pikir enak dadi wong sugih gitu. Aku iki gak berangkat nang masjid gak oleh ganjaran. Sing bangun no masjid ambek pondokku iki, saiki turun di omahe. Oleh ganjarane sak pondok pahala salat subuh jamaah. Kalaupun dia sholat di rumah tetap dapat pahala. Kenapa? Karena dia yang membangunkan semuanya. Aku lek gak nang masjid ya gak oleh ganjaran, tapi sing duwe-duwe iki enak. Makane sugih apa niki. Tapi sugihne wong biyen iku ngono. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Allah, ganjaran tek dikek sugih-sugih ya Allah. Lho apa? Wong sugih sembayang, awak ya sembayang, poso ya poso, tapi duwe akeh bangun masjid, bangun madrasah. Nah, irine sahabat mbek wong sugih ngono. Bangun masjid, bangun madrasah, wis oleh ganjaran sembayang, wis oleh ganjaran ngaji, plus bangun masjid. Lah awak-awakan isone ngaji tok. Isone sembayang tok, bangun masjid gak iso. Bangun madrasah gak iso. Masyaallah. Saya kalau baca hadis itu, ya Allah. Beda memang sahabat mbek aku iki beda. Aku lek ndelok wong sugih, oh enak rek wong sugih rek montore wapi. Omahe wapi.
Bojone telu maneh ya Allah. Sing dipikiri ku montor, omah, bojo, dunia. Tapi kalau sahabat irinya, ya Allah ganjaran dipek mbek wong sugih. Kenapa? Bangun masjid, bangun iki. Sing dipikiri ke sedekahe. Masya Allah. Makanya orang yang bangun masjid ini beruntung hadirin. Mereka beruntung. Yang dibangun di omah-omah ini sing gak jelas ya. Ditinggal semuanya, wis kalau apa-apa. Masjidnya terus berjalan, beruntung. Maka itu mugi-mugi masjid niki senantiasa makmur. Amin ya rabbal. Nggih cekap semanten ingkang saged kula sampaikan mugi-mugi manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma ja'al hadzal masjid ma'muran bi tha'ah, ma'muran bil Qur'an, ma'muran bil dzikir, ma'muran bil ilmi, ma'muran bi iqamatis shalah. Allahumma ya Allah jadikan masjid ini makmur dengan zikir ya Allah, makmur dengan sholawat kepada Rasulullah, makmur ya Allah dengan Al-Quran, makmur dengan ilmu-ilmu yang manfaat, makmur sholawat 5 waktu ya Allah, makmur dengan segala bentuk ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah bukakan hati kami, jauhkan dalam kehidupan kami ya Allah kemaksiatan dan kemurkaanmu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang senantiasa terkait dengan Al-Quran, terkait dengan masjid ya Allah. Ya Allah, Nabi SAW beliau bersabda, 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di hari tiada naungan, di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya cinta dengan masjid. Ya Allah, jadikan kami orang yang cinta dengan masjid, berkait hati kami dengan masjid, tidak bisa jauh dari masjid ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Demikian para hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Habib Jamal Abdul semoga menjadi tanda ilmu yang bermanfaat yang cinta terhadap rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat menjadikan amal ini dilakukan bersama-sama demi kemampuan masjid dan ibadah seperti yang sakinah kita syukuri bersama yaitu 22 tahun. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua dan menjadikan tambah ilmu yang bermanfaat di dunia yang bermanfaat. Dan juga pada malam hari ini mohon maaf kalau kami bersama panitia sering melakukan kontak dan juga sisa akhirnya awal dari akhir. Kemudian alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan izin serta ridhonya. Semoga perjuangan Habib senantiasa mendapatkan ridhonya Allah dan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah di kota Malang dan di Indonesia. Terima kasih. Kami akhiri kepada para bapak